pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hatimu Yesus. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita mendengarkan firman Tuhan dan kita awali dalam doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Roh Kudus. Pada saat yang indah ini kami mengikuti ibadah mengawali bulan Juli ini, dan Engkau berkati kami semuanya. Kami mau memberikan hati kami untuk ditaburkan oleh firman Allah, dan setiap kami pada saat ini Tuhan Yesus, ampuni setiap pelanggaran kami semuanya. Biarlah kuasa darah-Mu Tuhan dapat mengampuni setiap pelanggaran-pelanggaran kami. Berbicaralah bagi kami Tuhan Yesus, maka kami siap akan mendengarkan firman Allah. Urapi dan kuasai hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Bubuhkan lidah kuasa, lidah hikmat, lidah marifat dalam menyampaikan kebenaran firman Allah. Dan setiap umat-Mu, jemaat-Mu yang mendengarkan firman Allah pada saat ini, Engkau berkati, Engkau lawat, dan Engkau lindungi. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, puji syukur kita bertemu kembali di dalam kebaktian awal Juli 2020 ini. Kita percaya bahwa kuasa Roh Kudus senantiasa melindungi, menjamah, menyertai kita semua. Saya percaya pada saat ini kita tetap aman dalam perlindungan Tuhan. Perlu kita pahami bersama bahwa masing-masing kita pada akhir zaman ini memiliki panggilan tersendiri di hadapan Tuhan. Nah, untuk itu kita sangat bersyukur bahwa kita ini semua akan dipakai Tuhan pada akhir zaman ini. Di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-28, 29 dan 30 berkata, saya coba bacakan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula,
mereka itu juga yang dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Jadi dalam Roma pasal 8 ini kita harus memahami bahwa dari semula kita telah ditentukan, telah dipanggil dan dipilih oleh Tuhan untuk diutus. Nah, sebagai tema pada ibadah ini, pada kebaktian kita hari ini, yaitu panggilan Tuhan atas bangsa kafir. Perlu kita pahami bersama bahwa kata kafir dalam istilah ini yaitu bukan dari istilah orang-orang yang tidak beragama, bukan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, tetapi bangsa kafir yang dimaksudkan di sini adalah bangsa yang bukan bangsa Yahudi. Nah, kita baca terlebih dahulu di dalam Roma pasal yang ke-11, ayat yang ke-11 sampai yang ke-24. Roma pasal yang ke-11 ayat 11 sampai 24. Kita pahami bersama-sama dan saya bacakan terlebih dahulu. Israel tersandung, bangsa-bangsa lain selamat. Maka aku bertanya, adakah mereka tersandung dan harus jatuh? Sekali-kali tidak, tetapi oleh pelanggaran mereka, keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain, supaya membuat mereka cemburu. Sebab jika pelanggaran mereka berarti kekayaan bagi dunia, dan kekurangan mereka kekayaan bagi bangsa-bangsa lain, terlebih-lebih lagi kesempurnaan mereka. Aku berkata kepada kamu, hai bangsa-bangsa bukan Yahudi, justru karena aku adalah rasul untuk bangsa-bangsa bukan Yahudi, aku menganggap hal itu kemuliaan pelayananku, yaitu kalau aku dapat membangkitkan cemburu di dalam hati kaum sebangsaku menurut daging dan dapat menyelamatkan beberapa orang dari mereka. Sebab jika penolakan mereka berarti perdamaian bagi dunia, dapatkah penerimaan mereka mempunyai arti lain daripada hidup dari antara orang mati? Jikalau roti sulung adalah kudus, maka seluruh adonan juga kudus. Dan jikalau akar adalah kudus, maka cabang-cabang juga kudus. Karena itu, apabila beberapa cabang telah dipatahkan dan kamu sebagai tunas liar telah dicangkokkan di antaranya dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah, janganlah kamu bermegah terhadap cabang-cabang itu. Jikalau kamu bermegah, ingatlah bahwa bukan kamu yang menopang akar itu, melainkan akar itu yang menopang kamu. Mungkin kamu akan berkata, ada cabang-cabang yang dipatahkan, supaya aku dicangkokkan di antaranya sebagai tunas. Baiklah, mereka dipatahkan karena ketidakpercayaan mereka, dan kamu tegak tercacat karena iman. Janganlah kamu sombong, tetapi takutlah. Sebab kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli, Ia juga tidak akan menyayangkan kamu. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya. Jika tidak, kamu pun akan terpotong juga. Kamu akan dipotong juga. Tetapi mereka pun akan dicangkokkan kembali jika mereka tidak tetap dalam ketidakpercayaan mereka. Sebab Allah berkuasa untuk mencangkokkan mereka kembali. Sebab jika kamu telah dipotong sebagai cabang dari zaitun liar dan bertentangan dengan keadaanmu itu, kamu telah dicangkokkan pada pohon zaitun sejati. Terlebih lagi mereka ini, yang menurut asal mereka akan dicangkokkan pada pohon zaitun mereka sendiri. Puji Tuhan, firman Tuhan pada saat ini mengingatkan kita kembali panggilan kita. Ada dua bagian dalam pemahaman kita di dalam Roma pasal 11 ayat 11 sampai 24 ini. Yang pertama adalah zaitun asli atau zaitun sejati dan zaitun liar.
Nah, di mana dijelaskan di sini bahwa zaitun asli ini atau zaitun sejati yaitu umat pilihan Tuhan atau bangsa Yahudi atau bangsa Israel. Sementara zaitun liar adalah bangsa-bangsa yang bukan Yahudi, yang disebut juga bangsa kafir, yang bukan keturunan Abraham secara daging, tetapi kita disebut keturunan Abraham secara rohani. Dapat kita baca nanti di dalam Roma pasal 11 ayat 17 sampai 22 tadi, dan Kejadian pasal 17 ayat 4. Nah, perlu kita pahami bahwa zaitun asli atau zaitun sejati yaitu umat pilihan Tuhan. Nah, umat pilihan Tuhan adalah bangsa Israel. Nah, di dalam pada akhir zaman ini bahwa zaitun asli harus bersatu dengan zaitun liar, yaitu bangsa Yahudi. Untuk itu kita sebagai bangsa kafir akan dipanggil untuk melakukan kehendak Tuhan, untuk menjangkau bangsa Israel, akan dibawa masuk di dalam pembangunan tubuh Kristus yang esa dan am. Di dalam Roma pasal 9 ayat yang keempat sampai yang kelima, dikatakan di sana bahwa sebab mereka adalah orang Israel, mereka telah diangkat menjadi anak, dan mereka telah menerima kemuliaan dan perjanjian-perjanjian dan hukum Taurat dan ibadah dan janji-janji. Mereka adalah keturunan bapak-bapak leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Jadi dalam dua bagian ini, bahwa umat pilihan Tuhan yaitu Israel, yang dikatakan di dalam Yesaya, di dalam kitab Yesaya, bahwa bangsa Israel adalah orang-orang yang tegar tengkuk hatinya, orang-orang yang menolak Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Tetapi pada waktu itu mereka menginginkan Mesias dalam arti sebagai pahlawan mereka untuk membebaskan mereka dari perbudakan. Tetapi yang dimaksud Tuhan dalam hal ini bukan tujuan untuk membebaskan mereka dari perbudakan, melainkan untuk mendatangkan penebusan. Melalui ketuhanan Yesus Kristus, mereka menolak itu. Mereka menganggap bahwa Tuhan Yesus Kristus hanya anak tukang kayu. Kita dapat melihat setiap hari kehidupannya bagaimana. Nah, inilah pandangan-pandangan bangsa Israel pada zaman itu. Nah, kita sangat bersyukur melalui penolakan Israel ini, keselamatan akan beralih kepada bangsa-bangsa lain. Nah, oleh sebab itu, firman Tuhan telah mengingatkan kita pada saat ini bahwa kita punya panggilan untuk melakukan segala sesuatu dalam pekerjaan pelayanan kepada Tuhan Yesus Kristus. Di mana di dalam Roma pasal 11 ayat 23 tadi dikatakan, tetapi mereka pun akan dicangkokkan kembali. Jika mereka tidak tetap dalam ketidakpercayaan mereka, tetap Allah berkuasa untuk mencangkokkan mereka kembali. Nah, pertanyaannya sekarang, kapan Israel dicangkokkan kembali? Dan siapakah yang akan bekerja untuk melakukan pekerjaan ini? Nah, dalam pergerakan kitab Wahyu, ini akan terjadi nanti menggenapi kitab Wahyu pasal 5, pasal ke-6 melalui kegerakan kuda putih. Nah, oleh sebab itu, sebab adanya keselamatan dan panggilan atas bangsa kafir, yaitu ketidakpercayaan Israel, sebagian besar bangsa Israel menolak Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Kita baca terlebih dahulu Roma pasal 10
ayat 16 sampai yang ke-21. Roma pasal 10 ayat 16 sampai ke-21. Saya coba bacakan. Ketidakpercayaan Israel. Tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Yesaya sendiri berkata, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Tetapi aku bertanya, adakah mereka tidak mendengarnya? Memang mereka telah mendengarnya. Suara mereka sampai ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Tetapi aku bertanya, adakah Israel menanggapnya? Pertama-tama Musa berkata, aku menjadikan kamu cemburu terhadap orang-orang yang bukan umat, dan membangkitkan amarahmu terhadap bangsa yang lebar. Dan dengan berani saya mengatakan, aku telah berkenan ditemukan mereka yang tidak mencari aku. Aku telah menampakkan diri kepada mereka yang tidak menanyakan aku. Tetapi tentang Israel ia berkata, sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada bangsa yang tidak taat dan yang membantah. Nah, di dalam hal ini, saudara, bahwa kita sangat bersyukur atas penolakan Israel, atas ketidakpercayaan Israel. Sampai hari ini kita mendapatkan keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus sendiri. Kenapa bangsa Israel menolak ini, menolak Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka? Kenapa mereka menolak Mesias? Yaitu di dalam Roma pasal 9 ayat yang ke-31 sampai 33, di sana dijelaskan bahwa Israel mengejar Tuhan bukan karena iman. Sekali lagi, Israel mengejar Tuhan bukan karena iman, tetapi karena perbuatan, sehingga mereka tersandung. Mereka hanya melihat apa yang ada di depan mata mereka, tetapi tidak memperhatikan apa yang sesungguhnya yang disampaikan dalam pemberitaan firman Allah. Dan Roma pasal 10 ayat 1 sampai 3, kita baca Roma pasal 10 ayat 1 sampai 3. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Nah, di dalam ayat yang kedua dan ayat yang ketiga, ayat yang kedua yaitu bangsa Israel sangat-sangat giat atau sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tidak memiliki pengertian yang benar. Dan ayat yang ketiga yaitu berusaha untuk mendirikan kebenaran sendiri. Karena mereka tidak memiliki pengertian yang benar, akhirnya berusaha untuk membenarkan pengertian mereka sendiri, berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri. Maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah yang sejati. Oleh sebab itu, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, untuk itu kita dipanggil sebagai bangsa kafir, anak-anak Abraham secara rohani, untuk melakukan panggilan ini dalam hal menjangkau bangsa Israel, meyakinkan bangsa Israel bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah benar-benar Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga nanti mereka masuk di dalam pembangunan tubuh Kristus, menjadi sidang mempelai wanita Tuhan yang akan terlaksana di dalam kegerakan kitab Wahyu. Nah, siapakah pelaksana-pelaksana, siapakah yang melaksanakan itu, siapa yang mengerjakannya adalah hamba-hamba Tuhan.
dari bangsa-bangsa kafir. Tetapi dalam Yesaya pasal 46 ayat 3 sampai yang keempat, terlebih dahulu kita baca dulu Yesaya pasal 46 ayat 3 sampai yang keempat. Dikatakan di sana, dengarkanlah aku, hai kaum keturunan Yakub, hai semua orang yang masih tinggal dari keturunan Israel, hai orang-orang yang kudukung sejak dari kandungan, hai orang-orang yang kujunjung sejak dari rahim. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memegang kamu dan menyelamatkan kamu. Jadi inilah yang perlu diperhatikan. Tuhan sama sekali tidak pernah menolak umat pilihannya. Tetap memberikan kesempatan untuk mengasihi umatnya. Seperti yang dikatakan di dalam Roma pasal 11 ayat 2, bahwa Allah tidak menolak umatnya yang dipilihnya. Ataukah kamu tidak tahu apa yang dikatakan kitab suci tentang Elia waktu yang mengadukan Israel kepada Allah? Jadi di dalam ayat 2 ini Allah tidak menolak umatnya yang dipilihnya. Yang dimaksud di sini adalah bangsa umat pilihan Tuhan, yaitu bangsa Israel. Karena Allah tidak menolak umatnya yang dipilihnya, Allah memiliki inisiatif untuk mereka dimenangkan, mereka menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, sehingga Dia memakai zaitun liar untuk bekerja, melakukan pemberitaan Injil, melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, supaya Israel dapat menerima dengan iman bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat mereka. Sehingga dari ketidakpercayaan mereka yang pada saat semulanya Israel yang menolak, pada akhirnya nanti mereka akan dimenangkan. Nah, seperti tadi di dalam Yesaya pasal 46, bahwa Tuhan tetap menggendong Israel, Tuhan tetap menyayangi Israel. Nah, karena Tuhan tetap menyayangi Israel, penolakan Israel kepada Tuhan sehingga membuat bangsa-bangsa lain memperoleh keselamatan. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Roma pasal 11 ayat 16 sampai 24 tadi dikatakan bahwa di sana bahwa bangsa kafir sebagai zaitun liar yang dicampurkan ke zaitun asli atau zaitun sejati juga tidak boleh bermegah ataupun menyombongkan diri. Kenapa? Karena ini hanya karena kasih karunia kita dapat memperoleh keselamatan ini. Merupakan kasih karunia, jadi tidak perlu menyombongkan diri, sebab Tuhan tidak suka orang yang congkak atau yang menyombongkan diri. Kehidupan keselamatan yang diberikan oleh Tuhan hanya secara cuma-cuma kepada semua kita oleh karena penolakan Israel. Nah, oleh karena itu saudara, panggilan kita sebagai bangsa kafir yaitu untuk bagaimana cara menyelamatkan umatnya menjangkau bangsa Israel, yaitu memakai bangsa kafir, memakai zaitun liar sebagai alatnya untuk memenangkan bangsa Israel dan bersatu dalam pembangunan tubuh Kristus yang esa sebagai mempelai wanita Tuhan. Kita baca Efesus pasal 4 ayat 12. Efesus pasal 4 ayat yang ke-12 dikatakan di sana, yaitu untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Ayat 13 dikatakan, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah,
kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Oleh karena itu, tujuan untuk menjangkau dan menyelamatkan bangsa Israel yaitu supaya terbentuknya nanti pembangunan tubuh Kristus yang esa dan am. Nah, kita yang dipanggil, kita yang dari semula dipilih, dipanggil, ditentukan untuk menjadi alatnya Tuhan dalam menjangkau Israel. Nah, sehingga dari zaitun liar dan zaitun asli dapat disatukan di dalam pembangunan tubuh Kristus. Nah, setelah dipersatukan di dalam pembangunan tubuh Kristus yang esa dan am, maka Tuhan akan datang yang kedua kali. Yesaya 49 ayat 5 dan ke-6. Kita baca dulu Yesaya pasal 49 ayat 5 sampai ke-6. Beginilah bunyi firman Tuhan. Maka sekarang firman Tuhan yang membentuk aku sejak dari kandungan untuk menjadi hambanya, untuk mengembalikan Yakub kepadanya, dan supaya Israel dikumpulkan kepadanya, maka aku dipermuliakan di mata Tuhan dan Allahku menjadi kekuatanku. Firman-Nya, terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan daripadaku sampai ke ujung bumi. Jadi tujuan dan tugas kita sebagai bangsa kafir itu adalah menepati panggilan dan janji Tuhan, yaitu mengembalikan Yakub kepada Tuhan Yesus Kristus, yaitu bangsa Israel, untuk dapat dipersatukan kepada Tuhan. Sehingga inilah yang digenapi di dalam Yesaya tadi di 46 ayat 3 dan seterusnya, itu tetap menggendong bangsa Israel, tetap menyayangi umat pilihannya. Nah, di dalam kitab Wahyu pasal 6 dan pasal yang ke-7, di dalam kitab, kalau kita pahami dalam skema kitab Wahyu, bahwa 9 bulan nanti kegerakan kuda putih, disitulah hamba-hamba Tuhan bekerja untuk menjangkau bangsa Israel. Jika saudara dan saya percaya dan yakin akan panggilan tersebut, maka kita mulai saat ini benar-benar menyadari panggilan kita dan mempersiapkan diri untuk tetap dalam Tuhan Yesus Kristus. Dengan cara apa? Kita tetap memahami kehendaknya Tuhan. Kita tetap berdoa, bergumul kepada Tuhan, bergumul untuk bangsa Indonesia ini, bergumul untuk jiwa-jiwa, dan bergumul untuk memperoleh karunia-karunia daripada Tuhan. Nah, itu semua nanti akan dipergunakan dan akan dipakai dalam kegerakan-kegerakan pemberitaan firman Tuhan pada akhir zaman. Secara umum, bangsa kafir akan dipakai oleh Tuhan. Bangsa-bangsa lain akan dipakai oleh Tuhan untuk menginjil, untuk mengajar, untuk memberitakan firman Allah, untuk menaikkan jiwa-jiwa. Tetapi saya mau ingatkan kepada kita pada saat ini bahwa secara khusus telah digariskan, telah dituliskan di dalam kitab Yesaya pasal 46 ayat yang ke-9. Yesaya pasal 46 ayat ke-9 sampai yang ke-11 dikatakan di sana bahwa Tuhan memanggil burung buas dari timur. Nah, siapakah burung buas itu? Yaitu negara Indonesia. Negara Indonesia yang ada di sebelah timur, yaitu yang lambang burung buas, yaitu Indonesia. Lambang negara Indonesia itu burung buas. Jadi siapakah yang punya lambang negara burung buas? Yang sebelah timur adalah negara Indonesia,
Dan siapakah yang ada di dalam Indonesia? Adalah hamba-hamba Tuhan yang dikhususkan oleh Tuhan, yang akan dipakai oleh Tuhan, yang telah ditentukan, yang akan dipilih dan diutus oleh Tuhan dalam panggilannya untuk menjangkau Israel. Nah, jadi semakin mengerucut dari awal tadi bahwa bangsa Israel akan dimenangkan pada akhir zaman ini lewat panggilan bangsa kafir, lewat hamba-hamba Tuhan secara umum. Nah, semakin saat ini semakin mengerucut bahwa siapakah yang dipanggil adalah dari Indonesia, dari bangsa Indonesia. Siapakah yang dari Indonesia? Adalah kita-kita yang ada di sini, yang mendengar firman Tuhan, yang telah memahami pengajaran-pengajaran selama ini. Kita pahami dulu bahwa Yesaya pasal 46, kita baca dulu Yesaya 46 ayat yang ke-9 sampai yang ke-11. Saya baca Yesaya pasal 46 ayat 9 sampai 11. Ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala, bahwasanya akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku, yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian, dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana, yang berkata, keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Yang memanggil burung buas dari timur dan orang yang melaksanakan putusanku dari negeri yang jauh. Aku telah mengatakannya, maka aku hendak melangsungkannya. Aku telah merencanakannya, maka aku hendak melaksanakannya. Jadi inilah panggilan khusus bangsa kita, bangsa yang dikasihi Tuhan, bangsa Indonesia. Melalui media-media, melalui YouTube yang kita saksikan bahwa baik dari negara-negara lain, dari luar maupun dalam negara Indonesia ini, di negeri kita Nusantara ini, bahkan banyak yang telah menerima lawatan Tuhan lewat penglihatan, lewat membuat bahwa Tuhan memakai bangsa Indonesia. Tuhan memakai bangsa Indonesia untuk melakukan pemberitaan Injil. Dipakai oleh Tuhan pada akhir zaman ini. Nah, ini salah satu yang membuat kita semangat dalam pekerjaan Tuhan, yaitu bahwa dari semula telah ditentukan kita hamba-hamba Tuhan yang dari Indonesia memanggil burung buas dari timur. Dan siapakah yang terpanggil? Itu kita-kita yang ada di sini, kita-kita yang telah terpanggil, yang telah memahami firman Allah dan yang taat kepada firman Allah, yang manggil burung buas dari timur. Dan itulah kita semua, dan dapat melaksanakan keputusan Tuhan. Melaksanakan keputusan Tuhan, yaitu menepati panggilan kita kepada Tuhan Yesus Kristus, yaitu untuk menjangkau bangsa Israel pada akhir zaman ini lewat penggenapan kitab Wahyu pasal 6 dan pasal yang ke-7, atau dengan bahasa kitab Wahyu dengan istilah kegerakan kuda putih. Nah, banyak sekali yang memahami di luar sana sini bahwa kegerakan kuda putih ini yaitu kegerakan antikris, tetapi kita yang memahami pengajaran kitab Wahyu, yang telah bertahun-tahun belajar menyelidiki firman Tuhan, belajar melalui Roh Kudus, bahwa kegerakan kuda putih itu adalah kegerakan hamba-hamba Tuhan yang melaksanakan keputusan Tuhan pada akhir zaman ini. Nah, di antara sejumlah bangsa-bangsa atau bangsa-bangsa kafir yang telah menerima Tuhan Yesus Kristus, ya, sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya tadi bahwa kita yang dari Indonesia telah dipanggil untuk memegang mandat ilahi, yaitu di dalam Matius pasal yang ke-28 ayat 18.
sampai yang ke-20. Nah, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Jadi setiap hamba-hamba Tuhan akan diperlengkapi segala kuasa, diperlengkapi oleh kuasa Kristus, yaitu kuasa hikmat dan makrifat Allah, atau dengan bahasa lain kidung makrifat. Nah, kita akan diperlengkapi untuk memperlengkapi kesatuan tubuh Kristus, menempati panggilan kita. Semua itu dalam perkara-perkara dari Tuhan Yesus Kristus akan dipercayakan kepada kita yang terpanggil. Nah, semua unsur yang terpanggil dalam kandungan kita semua, itulah keuntungan bagi kita bangsa Indonesia ini, bahwa semua kita akan terpanggil bagi yang benar-benar mengasihi Tuhan. Nah, kalau ditanya apakah semua bangsa Indonesia akan dipakai, apakah semua bangsa hamba-hamba Tuhan dari Indonesia akan dipakai, memang semua dalam karunia tertentu, dalam talenta tertentu akan dipakai oleh Tuhan. Tetapi ada orang-orang khususnya yang akan dipakai, yang akan diperlengkapi untuk menjangkau bangsa Israel. Nah, siapakah itu? Kita bertanya di dalam diri kita masing-masing tentang panggilan kita. Apakah kita sudah siap dalam hal ini? Kita pahami hanya melalui kuasa Roh Kudus dalam panggilan tersebut. Nah, kesimpulan, saya katakan kepada Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bahwa panggilan atas bangsa kafir untuk menjangkau Israel, yaitu penolakan Israel yang membuat dampak adanya keselamatan terhadap bangsa-bangsa lain, yaitu bangsa kafir. Sebaliknya, karena Israel telah menolak dan Allah tetap tidak menolak umatnya, Allah tetap mengasihi Israel dengan memakai bangsa kafir untuk menjangkau bangsa Israel, sehingga pada akhirnya nanti akan dipersatukan di dalam pembangunan tubuh Kristus yang esa dan am. Nah, inilah panggilan bangsa kafir dan kelebihan kita sebagai bangsa umat pilihan Tuhan secara rohani, yaitu anak-anak Abraham secara rohani, akan dipakai Tuhan, akan diperlengkapi oleh kuasa Allah dalam pekerjaan Tuhan pada akhir zaman ini. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Semoga Tuhan memberikan pemahaman, penjelasan yang lebih di dalam hati kita masing-masing dalam pemberitaan firman Tuhan ini. Terima kasih. Semoga Tuhan Yesus menyertai kita semua. Dan sebelumnya kita akan berdoa. Terima kasih Bapa di surga, Engkau adalah kekasih jiwa kami pada saat ini. Terima kasih Tuhan atas lawatan-Mu bagi kami, atas pemberitaan firman Tuhan ini. Hamba-Mu berhenti menyampaikan sabda firman-Mu, dan Roh Kudus yang akan terus bekerja dalam hati kami masing-masing, yang akan menguatkan iman kami, yang akan membawa kami kepada pengharapan yang penuh kepada Kristus, dan terlebih-lebih mencapai kepada kesempurnaan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua, berkati kami sebagai umat-Mu, berkati bangsa Israel sampai saat ini, di mana mereka sebagai zaitun asli sejati yang akan tetap digendong oleh Tuhan, dikasihi oleh Tuhan. Oleh karena penolakan mereka Tuhan Yesus, kami bersyukur keselamatan sampai di tengah-tengah kami pada saat ini. Kami percaya oleh karena Engkau Tuhan, kemurahan-Mu, kami tidak boleh bermegah, kami tidak boleh menyombongkan diri atas keselamatan yang Engkau karuniakan bagi setiap kami. Maka pada saat ini Tuhan Yesus,
Karena penolakan Israel, Engkau memanggil kami dari timur yang berlambang burung buas, berlambang burung Garuda, yaitu bangsa Israel, dan terkhusus kami yang terpanggil di dalamnya, yang terkandung dalam panggilan kami, yaitu untuk menggenapi rencana Allah, rencana firman-Mu. Rencana Tuhan tidak pernah gagal, iya dan amin. Dan Engkau memakai kami pada kegerakan-kegerakan akhir zaman ini lewat kegerakan kitab Wahyu. Dan kami yang telah memahami pengajaran ini, berkati kami seutuhnya, lawat kami semuanya, setiap umat-Mu Engkau jamah, Engkau berkati. Dan para penonton yang menyaksikan YouTube ini, Engkau terus berkati, Engkau jamah kami semuanya di dalam naungan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, seperti kebiasaan kita bahwa setiap kebaktian kita tetap mengingat pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Melalui pengorbanannya kita telah ditebus, kita telah dibebaskan dari segala dosa dan pelanggaran kita. Maka saya mohon kepada Bapak Ibu, saudara-saudari yang ada di rumah masing-masing untuk mempersiapkan perjamuan kudus tubuh dan darah Tuhan. Dan kita akan bersama-sama masuk dalam perjamuan suci. Baik Bapak Ibu, kita berdoa terlebih dahulu. Kuasa darah Tuhan Yesus Kristus, kuasa darah Tuhan Yesus Kristus, kuasa darah Tuhan Yesus Kristus, ampuni kami semua, ampuni dosa-dosa kami, ampuni pelanggaran kami semua. Pada saat ini kami bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Engkau rela mati di atas kayu salib, berkorban bagi kami sampai Engkau mencurahkan darah-Mu di atas kayu salib untuk menggenapi firman-Mu, menggenapi firman Allah, yaitu memberikan keselamatan penebusan terhadap kami. Tuhan Yesus Kristus, ampuni setiap kami pada saat ini. Ampuni kami semua, segala dosa-dosa dan pelanggaran kami. Kuduskan dan sucikan, tahirkan melalui bilur-bilur-Mu. Kami percaya dosa-dosa dan pelanggaran kami telah ditebus oleh kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari, di tangan kita ada tubuh Tuhan dan darah Tuhan. Maka kita akan mengangkat tubuh Tuhan di atas kepala kita masing-masing dan dengarkan firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal yang ke-26 ayat 26 sampai 28. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Mari kita makan tubuh Tuhan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas rawatan. Kami percaya kami telah sembuh dari saudara dosa. Kemudian kita angkat darah Tuhan Yesus Kristus di atas kepala kita masing-masing dan dengarkan firman Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata,
minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita minum darah Tuhan Yesus Kristus. Kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus Kristus atas kasih-Mu yang sempurna, atas kasih-Mu yang sungguh mulia. Engkau rela mati di atas kayu salib untuk menebus segala dosa-dosa dan pelanggaran kami. Terima kasih atas kebaikan-Mu Tuhan. Kami percaya pada saat ini bilur-bilur-Mu telah menyembuhkan kami dari segala sakit penyakit, dari segala beban-beban dosa, sehingga telah ditebus oleh kuasa tubuh dan darah-Mu. Engkau Maha Agung, Maha Mulia, Maha Sempurna. Terima kasih Tuhan atas perjamuan ini. Itulah pertanda bagi kami bahwa setiap kami diberikan kesempatan untuk mendapatkan penebusan dari Tuhan Yesus Kristus. Itu karena kebaikan Tuhan yang begitu baik bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, pada ibadah hari ini Engkau lawat setiap kami. Engkau jamah kami semuanya. Setiap jemaat-Mu pada saat ini Engkau tuntun, Engkau urapi, Engkau bawa di dalam kesempurnaan, di dalam kasih-Mu. Jika dalam kesesakan Engkau kuatkan, jika dalam suatu masalah, menghadapi masalah, berikan kekuatan dalam menghadapinya. Jika dalam situasi kondisi terpuruk, Engkau bangkitkan kembali. Jika dalam masalah ekonomi, Engkau pulihkan kembali, Engkau berkati berlipat-lipat kali ganda. Tuhan Yesus, Engkau memakai kami semuanya berdasarkan panggilan dan kasih karunia-Mu bagi kami semuanya. Kami mohon arahan dari Tuhan Yesus sendiri, sebab Roh Kudus yang akan bekerja dalam hati kami. Melalui arah Roh Kudus, itulah yang kami ikuti dan kami taati dan lindungi kami. Bahkan sampai saat ini virus corona yang masih menyebar luas di mana-mana. Banyak umat-Mu yang gelisah bahkan khawatir. Dan tidak juga kurang yang kehilangan pekerjaan. Tetapi di balik semua itu, Engkau menaruh perkara-perkara yang ajaib kepada umat-umat pilihan-Mu. Kami percaya bahwa di balik semua itu ada pertolongan Tuhan, ada perlindungan Tuhan, dan lawas semuanya kami di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan, Engkau berikan perlindungan bagi kami semua. Beri perlindungan kepada umat-Mu, jemaat-Mu, maupun umat-umat yang setia dalam menyaksikan pemberitaan firman pada hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam panggilan kami sebagai bangsa kafir, Kau berikan kekuatan bagi kami, sebab Engkau telah menerima kuasa baik di bumi maupun di surga. Maka Kau berikan kepada hamba-hamba-Mu yang Kau pilih, hamba-hamba-Mu Engkau perlengkapi dalam hidup makrifat, kuasa Allah, kesaktian Allah, dan berbagai karunia-karunia Roh Kudus yang akan memperlengkapi kesatuan tubuh Kristus yang Esa dan Am. Terima kasih Tuhan Yesus pada saat ini, dan kami menyelesaikan ibadah ini, dan terus berkati kami semuanya. Kekasih-kekasih Tuhan, angkat kedua tangan-Mu, dan mari kita terima berkat dari tempat Allah yang mati ini. Berkat-berkat dari Allah Bapa,
dari Sang Putra dan Roh Kudus, berkat-berkat dari Abraham, Ishak dan Yakub, berkat tunas Daud, berkat-berkat dari mempelai pria surga turun atas kita semua, berkat-berkat dari samudera raya, dari seberang lautan mengalir kepada kita masing-masing, kepada kita semua, sehingga kita tetap senantiasa setia di dalam perlindungan Tuhan, setia sampai Tuhan datang. Terima kasih Tuhan, kami aminkan berkat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba memohon doa ini. Haleluya, amin.